menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Doa akan dipimpin langsung oleh Saudara Fahmi Fatur Rahman. Kepada Saudara Fahmi Fatur Rahman, kami persilahkan. Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami berkumpul di sini hari ini dengan rendah hati memohon ridho dan keberkahan-Mu atas acara pemilihan ketua BEM ini. Ya Allah, Sang Pemilik segala hikmah, berikanlah kami ketenangan hati dan kejernihan pikiran dalam memilih pemimpin. Jadikanlah proses ini sebagai wasilah bagi kami untuk belajar tentang amanah, kejujuran, dan tanggung jawab. Jauhkanlah kami dari perpecahan, rasa benci, dan permusuhan. Satukanlah hati kami dalam semangat ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wadaniyah. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengetahui, siapapun nanti yang terpilih, jadikanlah ia pemimpin yang amanah, fatonah, sidik, dan tablik. Berikanlah ia kekuatan untuk merangkul semua pihak dan membawa kemaslahatan bagi seluruh mahasiswa dan alma mater kami. Bagi rekan-rekan yang belum terpilih, muliakanlah hati mereka sebagai pejuang kebaikan yang tetap setia berkontribusi meski tidak dalam posisi ketua. Jadikanlah setiap tetes keringat kami dalam organisasi ini sebagai pemberat amal kebaikan di akhirat kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua BEM yang akan diwakilkan langsung oleh Zahra Fasila. Kepada Saudari Zahra Fasila, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati pimpinan kampus serta para dosen, rekan-rekan panitia, yang saya banggakan juga teman-teman semua yang hadir pada hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita dapat berkumpul dalam momen krusial bagi demokrasi kampus kita, yaitu pemilihan ketua dan wakil ketua BEM STIMIK Bandung 2026-2027. Dan di sini untuk memperkenalkan ketua BEM Saudara Arya Budi Raharja yang berhalangan hadir, namun menitipkan salam hangat dan semangat bagi kita semua karena beliau sedang mohon doanya juga untuk segera membaik. Seperti itu, dan juga berbicara tentang kepemimpinan. Pemimpin adalah tentang keberanian mengemban amanah yang lebih besar daripada sebelumnya. Dan juga kemampuan ini tuh nggak bisa kita dapatkan secara instan, teman-teman. Jadi itu harus kita latih dengan adanya BEM ini, organisasi ini, kita bisa belajar bareng-bareng gitu ya, untuk melatih ketajaman berpikir, mengasah tanggung jawab, dan juga memahami bahwa amanah adalah bisa dibilang beban sekaligus juga peluang untuk menebar manfaat gitu, khususnya bagi rekan-rekan laki-laki. Jadikan momen ini tuh sebagai tanda, sebagai bukti keberanian teman-teman dalam hal kepemimpinan, karena bagaimanapun laki-laki itu kawam atau pemimpin bagi perempuan. Nah, melihat jajaran calon pemimpin yang sudah kita ketahui ya, dan saya sebagai perempuan yang diberikan amanah sebagai wakil ketua BEM,
saya ingin menyampaikan juga bahwa perempuan itu memiliki kapasitas yang setara juga dalam hal manajerial, empati, dan ketegasan dalam untuk mengubah untuk adanya perubahan gitu. Terus karena di sini tuh menjadi pemimpin bukan soal siapa yang paling kuat secara fisik, tapi juga siapa yang paling kuat untuk menjaga integritas dan komitmennya gitu. Jadi mari gunakanlah sesi acara hari ini untuk melihat siapa yang benar-benar siap untuk berkomitmen demi kepentingan mahasiswa STIMIK Bandung, dan pastikan kalian membawa semangat berkolaborasi, bukan sekedar dominasi. Akhir kata, selamat mengikuti rangkaian acara hari ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutan yang telah disampaikan. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan kepada Bapak Dr. Ius Jayusman. Kami persilahkan. Biusnya yang kecil teh. Coba pakai HP terus mic di ke HP ya. Ya itu mic, udah pakai mic di laptop itu. Emang suaranya Pak Yusnya yang kecil. Kasih. Muhammad Rehan. Oke, saudara-saudara sekalian, bahwa ketika tidak yang diusung ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kemudian dan rapat besar dari kampus kita. Saya mengajak menggunakan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian pilihlah pemimpin yang bukan sekedar hanya popularitas, tapi karena kapasitas dan integritas melayani mahasiswa apapun yang nanti. Itulah pilihan terbaik dan hasil demokrasi mahasiswa STIMIK. Dan mari kita dukung bersama, kita kawal bersama demi kemajuan organisasi kemahasiswaan dan kontribusi nyata bagi kampus dan masyarakat. Sebelumnya saya mohon dan mahasiswa bahwa kali ini saya bisa hadir di kampus karena ada kegiatan yang penting.
atas nama Dokter Tiga mengucapkan selamat berdemokrasi, junjung tinggi produktivitas dan junjung tinggi. Terima kasih. Saya ini sudah dibuka belum acaranya? Sudah ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemilihan Ketua BEM masa bakti 2006-2007 dan ini dibuka. Kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang kami hormati, sebelum kita memasuki tahapan berikutnya, kami akan memberikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon untuk memperkenalkan diri secara singkat. Setiap pasangan calon diberikan waktu maksimal 2 menit untuk memperkenalkan diri di podium. Untuk itu, kami persilahkan kepada calon nomor urut 1 untuk maju ke podium dan memperkenalkan diri. Kepada calon nomor urut 1, boleh ke depan. Kamu landscape, aku potret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Paslon 1. Nama saya Rian Ganida. Saya Dewi Yuliani. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan kampus, dosen-dosen, rekan-rekan panitia penyelenggara pemilu, serta yang paling saya banggakan seluruh rekan-rekan mahasiswa STEMIK Bandung yang hadir pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mendiskusikan masa depan organisasi kita tercinta. Rekan-rekan, kita semua tahu bahwa tantangan yang dihadapi mahasiswa hari ini semakin kompleks, mulai dari isu kesejahteraan, transparansi birokrasi, hingga kesiapan kita menghadapi dunia profesional pasca kampus. Kita tidak bisa lagi mengelola organisasi hanya berdasarkan kebiasaan lama atau sekedar menjalankan fungsi rutin. BEM butuh manajemen yang strategis, taktis, dan solutif. Berdasarkan hasil observasi dan diskusi saya dengan berbagai elemen mahasiswa, saya telah memetakan masalah-masalah krusial yang memerlukan penanganan segera. Oleh karena itu, kami hadir dengan membawa sebuah peta jalan atau roadmap yang terukur untuk membawa perubahan nyata. Rekan-rekan, kepemimpinan saya bukan tentang siapa di depan, tapi tentang bagaimana kita semua bergerak maju bersama. Visi yang saya sampaikan tadi adalah komitmen saya untuk 1 tahun ke depan. Mari kita jadikan BEM sebagai mesin penggerak, bukan sekedar menara gading. Mari kita eksekusi masa depan ini bersama-sama. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya kami persilahkan pasangan calon nomor urut 2 untuk maju ke podium. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ambil potret. Pertama-tama yang terhormat Bu Fahridah Ayalani MT,
Yang terhormat pimpinan kampus yang mungkin join via Zoom, yang terhormat Bapak Dr. Yus Jayus Manete, dan yang saya banggakan dan saya cintai, rekan-rekan seperjuangan organisasi kampus kita STEMIK Bandung tahun 2026. Sebelum saya masuk ke orasinya, saya berdiri di sini bukan cuma kandidat Ketua BEM 2026, tapi saya juga mahasiswa yang selama ini sudah merasakan masuk ke kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa STEMIK Bandung tahun 2024-2025, yaitu 2 periode kebelakang. Saya melihat bagaimana kegiatan berjalan, komunikasi berjalan, rapat yang berlangsung, dan jika BEM mengundang bagian dari eksternal ataupun bagian dari luar untuk menjalankan kegiatan yang saya anggap itu lumayan cukup besar. Sebelum itu perkenalkan, saya Arya Kusumadinata dari Prodi Teknik Informatika, dan di sini ada partner saya. Saya Belina Sobira dari Prodi Teknik Informatika. Oke, kita mewakili 2024 untuk mengikuti serangkaian kegiatan kandidat calon pemilihan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa STEMIK Bandung tahun 2026-2027. Kita masuk ke problem yang ada di kampus kita ini, yaitu STEMIK Bandung. Mahasiswa ingin terlibat, tapi bingung harus kemana. Itu poin pertama. Yang kedua, dosen ingin mendukung, tapi tidak merasa diajak. Itu poin kedua. Dan yang terakhir, organisasi punya potensi yang besar, tapi berjalan sendiri-sendiri. Entah itu himpunan, teknik informatika, ataupun sistem informasi, ataupun mahasiswanya sendiri, dan pihak kampus, dosen, staf, ataupun karyawan. Ini 3 elemen yang harus penting ada di kampus kita. Kita nggak bisa kayak memandang terlebih dahulu, kita harus bersaing dengan kampus lain. Poin pertama yang harus kita pandang adalah kita harus memunculkan diri dari permukaan yang paling dasar agar kampus lain, setidaknya kampus yang ada di lingkungan kita, Widyatama, YPKP, Ekuitas, tahu bahwa di STEMIK Bandung ada potensi yang besar, entah itu mahasiswanya ataupun prestasinya. Udah? Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk maju ke podium. Selamat siang buat semuanya, buat pimpinan dosen, terus buat para dosen, juga buat teman-teman yang udah datang gitu, udah mau nyampein waktu kalian gitu ya. Perkenalkan, jadi kami itu dari Paslon 3, dengan saya itu dengan nama Alfred Troy, dan juga wakil saya. Dengan saya Aditya Muhammadrian dari Himpunan Teknik Informatika. Jadi kami ini berdiri di sini itu untuk mewakili aspirasi para mahasiswa yang menginginkan si BEM itu tertib, juga berkelanjutan dan juga realistis. Jadi kami itu sadar menjadi BEM itu bukan sekadar buat tampil atau ngasih janji besar gitu. Jadi buat kami itu BEM itu kayak wadah buat seluruh mahasiswa, buat kayak ide-ide kalian itu didengar. Jadi kalau biar lebih jelas dan juga bertanggung jawab. Terus si prinsip kami itu sederhana banget. Kita itu cuma mau tertib dalam menjalankan organisasi dan juga berkelanjutan dalam keberadaan BEM itu. Jadi dengan dukungan teman-teman semua, kami siap membawa BEM menjadi organisasi yang nyata, jelas dan juga konsisten, di mana setiap pengurus tahu tanggung jawabnya dan juga setiap program yang dijalankan itu akan terstruktur dan juga rapi. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu dosen dan juga para teman-teman yang terhormat. Terima kasih. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 3 dan terima kasih kembali kepada seluruh pasangan calon atas perkenalan yang telah disampaikannya. Selanjutnya, rangkaian kegiatan akan dipandu langsung oleh moderator untuk tahapan berikutnya,
Kepada Saudari Alifiah Melani, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Teh Eka yang telah mempersilahkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan kampus beserta jajarannya, para dosen, panitia pelaksana, dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Dalam satu periode kepemimpinan dan bagaimana strategi pelaksanaannya. Kepada seluruh kandidat dipersilahkan berdiskusi selama 1 menit. Baik, waktu habis. Untuk para kandidat dipersilahkan menjawab pertanyaan tersebut selama 3 menit. Sebelumnya, untuk sesi sanggahan dilakukan di akhir sesi, nanti saya persilahkan. Boleh, siapa dulu yang mau untuk menjawab pertanyaan? Nomor 2. Baik, boleh dari nomor urut 1. Dari ketiga proker kami itu sebenarnya ketiganya itu cukup realistis. Pertama dari sharing session. Jadi cara kerja sharing session ini tuh kayak lebih ke podcast. Podcastnya tuh ngundang bisa jadi teman-teman angkatan atau teman-teman semua atau alumni ataupun para dosen. Kemudian yang kritik dan saran. Oh, yang kedua tuh BPR ini tuh intinya tuh mengambil kritik dan saran dari teman-teman semua. Jadi semisal ada pergerakan kami yang terlalu minim, teman-teman bisa ngasih kritik dan saran untuk jadi pacuan kami buat maju juga. Kemudian yang ketiga itu event rutin, contoh kayak seperti tadi mungkin dijelaskan sama paslon 3 K17-an, itu bisa jadi event dari kami juga. Kemudian Saya bantu jelasin ya. Untuk yang kedua, kritik saran itu jadi kita tuh bakal ngambil kritik saran seminggu sekali dari teman-teman semua. Nah, sistem kritik saran ini tuh nanti kita pakai Google Form ya. Jadi berbasis online. Nanti kita bakal ngambil suara-suara kalian itu di setiap minggu dan itu wajib. Karena apa? Karena kita butuh suara dari kalian. Kita tidak ingin didengar saja, tapi ingin mendengar kritik dan saran dari kalian. Nah, untuk yang pertama tadi untuk podcast itu sharing session. Kenapa sharing session yang kita ambil? Karena balik lagi yang kedua, karena kita butuh suara dari kalian. Ya, kita butuh masukan-masukan atau yang selama ini kalian alami atau mau ada usulan. Nah, itu boleh nanti di sharing session gitu. Itu bebas buat Kak, gimana kalau misalnya teman aku kemarin udah dipanggil podcast nih, aku boleh lagi gak? Boleh, itu boleh banget ya. Jadi tidak ada batasan, mau prodi apapun, mau angkatan berapapun, itu boleh banget. Terbuka untuk kalian semua. Cukup. Baik, terima kasih kepada nomor urut 2. Selanjutnya dipersilahkan kepada nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaannya. Maaf, boleh diulang pertanyaannya? Boleh. Dari visi dan misi yang disampaikan, program kerja apa yang paling realistis direalisasikan dalam satu periode kepemimpinan dan bagaimana strategi pelaksanaannya? Sudah cukup? Cukup, makasih. Pertanyaan yang luar biasa ya. Kita sedikit membahas tentang program kerja yang realistis.
Kalau misal nggak realistis, nggak mungkin masuk ke program kerja. Itu sifat dari kepemimpinan yang harus dipunyai oleh pemimpin. Oke, kita langsung masuk seperti yang udah tadi disebutkan. Visi dari kita ada kata kuncinya, yaitu pusat penggerak. Pusat penggerak itu bermasalah di kampus kita. Itu kenapa saya bilang saya dan partner saya sudah menaungi kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa ini selama 2 periode. Dan ini jalan 3 periode. Masalahnya ada 3 komponen, di mana 3 komponen ini tuh mahasiswa, badan eksekutif mahasiswa, dan pihak kampus. Kalau misal ditanya letaknya harus ada di mana, mungkin ada yang jawab dominan ke mahasiswa, dominan ke pihak kampus. Tetapi saya pribadi akan jawab letaknya netral, ada di tengah-tengah. Mengapa kita nggak bisa nyamain sama kampus lain, beda tama, YPKP, Ekuitas, nggak bisa. Soalnya kita juga ada problem internal yang harus diperbaiki. Salah satunya adalah mahasiswa. Kita udah observasi, sebelum kita duduk di bangku ini, kita udah observasi ke bagian perwakilan dari mahasiswa dan perwakilan dari pihak kampus. Problem dari pihak mahasiswa, kenapa malas berorganisasi? Yang pertama, saat kumpul, yang mengadakan kumpulnya itu banyak membahas tentang abis ini kita bahas apa ya? Abis ini kita ngapain ya? Dan itu kita tidak mau. Nanti mungkin dibahas oleh partner saya. Yang kedua adalah problem dari pihak kampus. Pihak kampus merasa tidak diajak, hanya sekedar pengajuan dana, pengajuan ruangan, pengajuan alat, cukup sampai situ. Nggak sampai kayak mungkin kemarin ada event futsal. Mohon maaf, mohon izin semuanya. Ada beberapa yang memang loh kita nggak tahu kegiatan ini. Loh kita perasaan nggak gini, perasaan nggak gitu. Target kita di jangan 1 periode deh, 3 bulan awal ataupun setengah periode 6 bulan awal, target kita komunikasi lancar, hanya itu. Maksudnya komunikasi lancar, mahasiswa ke dosen banyak takutnya. Takutnya gimana? Misal kayak gini, saya takut mau nanya ke dosen itu nggak dekat. Kita ubah rasa takut itu menjadi rasa segan. Jadi ya udah tanya aja orang dekat, tapi kita masih punya rasa sopan santun, gitu. Mungkin cukup, ada yang ditambahkan oleh Pak Persen. Nah untuk selanjutnya, untuk izin melanjutkan untuk yang area tadi, kita juga ada Proker Leadership Forum, di mana ini tuh dengan dimisioner dan pihak kampus kita bisa seperti yang dijelaskan itu kita membahas bagaimana sebelumnya proker yang telah berjalan, apakah kendalanya dari bagian sponsor atau bagian apapun itu. Lalu izin melanjutkan juga ada Baik, waktu sudah habis. Terima kasih kepada paslon 02 yang telah memaparkan jawabannya. Selanjutnya dipersilahkan kepada paslon 03 untuk menjawab pertanyaannya dengan waktu 3 menit. Jadi kalau misalnya saya tuh si proker tuh kayak apa ya? Yang paling penting tuh saya mau tuh kayak kita itu kebersamaan, terus kayak batas tuh nggak ada gitu. Jadi kayak misalnya kita tuh bisa ngobrol sama siapa aja dengan apa ya? Dengan kayak ke teman biasa gitu. Kayak misalnya kalian angkatan segini bisa ngobrol ke angkatan atas dengan santai gitu, bisa ngobrol ke angkatan bawah santai. Nah, itu makanya kita itu kayak akan ngadain kayak si proker-proker itu kayak misalnya ngopi bareng atau movie night itu tuh, jadi biar kita tuh ada kebersamaan, biar saling tahu aja gitu, kayak oh ini teh dia teh gini, terus oh si ini juga gitu. Terus kalau soal proker lainnya itu yang bisa kayak ada bemker, jadi itu tuh kayak kita itu peduli sama orang-orang gitu. Kayak contohnya nih, bentar lagi kita mau mempuasakan, nah kita bisa sorenya bagi-bagi takjil, atau misalnya ada teman-teman yang kena musibah, kita bisa bantu buat bantu gitu, buat beri semangat, buat apa gitu. apakah sudah cukup? Ya, sudah. Baik, terima kasih kepada paslon 03 yang telah memberikan jawabannya. Selanjutnya kita akan melanjutkan kepada pertanyaan yang kedua.
Bagaimana sikap Anda apabila terdapat kebijakan kampus yang dirasa merugikan mahasiswa, namun sulit ditentang secara struktural? Cukup jelas pertanyaannya? Kepada seluruh kandidat dipersilakan berdiskusi selama 1 menit. Boleh? Pertanyaannya diulang. Bagaimana sikap Anda apabila terdapat kebijakan kampus yang dirasa merugikan mahasiswa namun sulit ditentang secara struktural? Baik, waktu sudah habis. Untuk para kandidat dipersilahkan menjawab pertanyaan tersebut selama 3 menit dimulai dari paslon 02. Oke, pertanyaan yang luar biasa. Ingin menjawab, mungkin untuk tadi pertanyaannya bagaimana jika ada kebijakan tetapi sulit diterima oleh pihak mahasiswa. Balik lagi ke pembahasan kita awal yang tadi mungkin terpotong. Jika kita sudah menjadi satu kekeluargaan ataupun kita membuat kegiatan kepanitiaannya melibatkan dari pihak kampus, seperti apa sih contohnya? Apakah dijadiin anggota divisi? Nggak mungkin. Kayak misal kita ke sponsorship, tentunya pihak kampus punya gambaran ataupun pengalaman yang lebih daripada kita. Asam garamnya lebih matang lah mereka, gitu kan, dari pihak kampus. Kita libatkannya, pihak sponsor punya penanggung jawab dari pihak kampus. Sedikit itu aja bisa dipahami, bisa mencakup semuanya. Jadi inti jawabannya adalah tidak akan ada kebijakan yang merugikan mahasiswa jika kita bersama-sama menjalankan satu kegiatan. Dan satu lagi, kita udah bukan waktunya buat ngurusin kayak saya sistem informasi, saya teknik informatika. Kita gabung satu-satunya organisasi, kita tunjukkan ke kampus-kampus luar, organisasi-organisasi luar bahwa STEMI punya potensi, entah itu di kegiatan, entah itu di mahasiswanya ataupun prestasi. Mungkin cukup sekian, ada yang ditambah. Nah, posisi BEM di sini harus netral sesuai bagaimana kondisi kampus yang harus dibenarkan internalnya dulu. BEM harus berdiri sebagai mediator dan sebagai jembatan antara penyampaian mahasiswa kepada dosennya. Lalu kita juga memiliki proker di mana yaitu rapat seluruh BEM yang dilaksanakan per bulan. Jadi setiap minggu tuh kita nggak akan melakukan rapat yang mana akan menyebabkan kebosanan dan juga diskusinya akan tidak efisien. Jadi kita harus memiliki, jadi ketika rapat itu tuh nggak akan ada kata-kata kayak setelah ini kita bahas apa ya di rapat, karena seperti yang ada di misi kita, setiap diskusi harus terarah dan terstruktur. Oke, jadi mungkin itu kenapa kita bahas tentang proker itu tadi terpotong. Itu bisa satu hal yang menjadi kalian tertarik untuk join BEM setelah jika kita mendapat amanah untuk menjadi ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon 02 atas jawabannya. Selanjutnya kepada paslon 03 kami persilakan. Sebelumnya teh. Baik, mohon maaf sebelumnya kita jeda azan dulu. Si teman-teman yang ini suka atau apa. Nah, jadi saya itu bakal bisa dibilang menjadi
kayak penengahnya lah dari antara yang mereka itu. Jadi maunya teh ini kayak gimana, hasilnya mau kayak gimana. Nah setelah dari hasilnya itu dapat, saya bakal usahain buat bilang ke pihak kampusnya soal apa yang kalian mau, karena dari visi kita juga kan saya itu mau membangun hubungan dengan semua mahasiswa di STIMIK ini menjadi lebih dekat. Jadi apa yang kalian mau, kalau kita bisa, kita bakal berusaha buat itu bisa terjadi. Sekian, itu aja jawaban. Baik, terima kasih kepada paslon 03 atas jawabannya. Selanjutnya kami persilahkan kepada paslon 01 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, tentunya setiap kebijakan dari kampus yang dibuat pasti ada alasannya. Dan jika hal itu ternyata memberatkan kebanyakan mahasiswa sesuai dari misi kami itu salah satunya mendengar masukan atau bisa mendengar masukan untuk kebijakan. Nah, untuk kan tadi balik lagi ya, kebijakan yang tidak bisa ditentang. Nah, mungkin pertama yang bakal kita lakukan, kita bakal usut kenapa tidak bisa ditentang gitu. Dan kalau misalnya mengeluarkan kebijakan itu tidak akan sembarangan ya. Dan menurut kami tidak akan ada kebijakan yang merugikan. Nah, untuk yang tidak bisa ditentang itu kita bakal usut kenapa tidak bisa ditentang. Dan kita bakal dengar suara dari kalian juga. Kita bakal mendengar semua masukan-masukan dari kalian gitu. Cukup. Baik, terima kasih kepada paslon 01 atas jawaban dari pertanyaannya. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan ketiga. Bagaimana cara Anda memastikan transparansi keuangan dan kinerja BEM selama masa kepemimpinan? Serta tindakan apa yang akan dilakukan jika anggota BEM nanti tidak aktif dalam organisasi BEM? Saya ulangi. Bagaimana cara Anda memastikan transparansi keuangan dan kinerja BEM selama masa kepemimpinan? Serta tindakan apa yang akan dilakukan jika anggota BEM nanti tidak aktif dalam organisasi BEM. Kepada seluruh kandidat dipersilakan berdiskusi selama 1 menit. Baik, waktu sudah habis. Kepada paslon 03 kami persilahkan untuk menjawab. Jadi untuk pertanyaan kan tadi bagaimana cara memastikan soal keuangan kan biar transparan. Jadi misalnya kalau kita buat kayak acara-acara gitu, terus kita butuh barang-barang atau apa atau alat-alat yang harus dibeli gitu. Nah jadi kita itu bakal kayak harus banget kayak yang orang yang belinya itu ada bondnya yang benar-benar ada. Jadi si bondnya itu yang benar-benar dia beli dari si tempatnya, si tokonya yang ngasih, bukan yang kayak dia beli tapi dia kayak bikin bond sendiri gitu. Jadi enggak harus, jadi yang bondnya itu kayak ada logonya, misalnya belinya di mana gitu. Nah harus yang kayak gitu. Kalau yang cuman kertas biasa pasti nggak akan diterima. Jadi harus biar secara adil lah, jadi biar anggapnya mah nggak dimakan uangnya lah sama orang yang belinya. Terus selanjutnya bagaimana kalau misalnya ada anggota yang nggak aktif gitu. Yang paling pertama sih saya pasti bakal ajak
ngobrol dulu sama orang yang aktifnya, kayak ajak ngobrol empat mata gitulah, sambil ngobrol biasa lah gitu, kayak ke teman gitu, kayak kamu tuh kenapa nggak aktif atau kenapa nggak mau lanjutin, ada masalah atau enggak. Nah itu yang makanya ada di visi saya itu, yang ada kayak divisi di proker kita itu ada namanya ngopi bareng. Jadi itu tuh biar saling ngobrol sama semua, biar tahu, biar saling kenal juga. Ya sekian. Baik, terima kasih kepada paslon 03 atas jawabannya. Selanjutnya kepada paslon 01 kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke. Pertanyaannya, bagaimana transparansi keuangan dan tindakan kita jika anggota BEM tidak aktif? Untuk transparansi keuangan, salah satu jawaban dan tindakan kita itu cuma satu, kita bisa menunjukkannya lewat broker. Apakah broker kita itu, misal uang kita tuh banyak, tapi broker kita itu sedikit, itu ada yang gagal. Kemudian misal ada mahasiswa yang anggota BEM aktif, peduli apa alasannya, anggota itu diantara akan dikeluarkan atau dikeluarkan sementara tergantung alasannya, karena orang itu tuh cuma akan jadi penyakit dari organisasi itu. Baik, terima kasih kepada paslon 01 atas jawabannya. Selanjutnya dari paslon 02 kami persilahkan. Tes. Pertanyaan yang luar biasa ya. Tadi pertanyaannya adalah dua hal yang mungkin tidak saling berkaitan. Yang pertama adalah memastikan bagaimana caranya menjamin transparansi keuangan, dan yang kedua adalah tindakan kita jika ada anggota yang tidak aktif. Saya akan jawab tentang transparansi keuangan. Itu masuk ke misi kita yang keempat, yaitu tentang kepemimpinan lintas generasi atau belajar. Jadi itu tuh output terakhirnya atau proyek terakhirnya itu kita bakal ngundang tentang outputnya. Jadi kan kita bakal ngundang dari misioner atau dari ngundang dari misioner ataupun dari pihak kampus untuk memberikan materi. Nah, materi yang dimaksud itu tentang gimana kepengurusan sebelumnya, entah itu jadi bendahara, sekretaris atau ketua yang baik menurut mereka. Seperti prinsipnya kan, seperti yang kita tahu, ambil yang baik, buang yang buruknya kan, gitu. Nah, di bagian-bagian itu, demisioner ataupun angkatan-angkatan sebelumnya atau pihak kampus akan memberikan yang baiknya di angkatan mereka. Itu yang bisa kita tangkap. Di sini masuk ke keuangan, yaitu di bagian bendahara. Jadi bendahara tahu bagaimana caranya untuk menjadi bendahara yang baik dengan belajar dari beberapa generasi, gitu. Nah, kita akan memilih bendahara yang bisa komunikasi, entah itu komunikasi dalam hal kita, yaitu BPH atau pengurus inti, ketua, wakil, sekretaris, ataupun ke semua kepengurusan yang ada di dalam badan eksekutif mahasiswa itu sendiri. Oke, untuk jawaban pertanyaan kedua mungkin. Oke, selanjutnya bagaimana tindakan kita kalau misalnya kita tidak ada anggota yang tidak aktif organisasi? Maka kita harus mengevaluasi dulu apakah program yang kita telah buat itu memberatkan atau tidak relevan. Maka evaluasinya itu bisa berupa apakah apakah terlalu formal atau apakah bentrok dengan misalnya ada anggota BEM yang sebagai mahasiswa karyawan, dan evaluasinya itu akan menjadi jawaban dari kenapa bisa adanya yang tidak aktif di dalam organisasi tersebut. Oke, jadi poin intinya di antara dua pertanyaan itu adalah yang pertama, komunikasi yang harus berjalan dengan baik di dalam satu kepengurusan organisasi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada seluruh paslon yang telah menjawab pertanyaan secara rinci dan jelas. Selanjutnya kita akan ke sesi selanjutnya, yaitu adu argumen antar kandidat. Pada sesi ini, kandidat dipersilahkan memberikan tanggapan terhadap gagasan pasangan calon lainnya secara objektif dan argumentatif. Waktu yang diberikan untuk memberi sanggahan kepada kandidat lain adalah 3 menit, dan waktu untuk menjawabnya pun sama 3 menit. Boleh
dua-duanya. Jadi dari misalnya 1 ke 2 ke 3, nanti 2 ke 1 sama ke 3, nanti 3 ke 1 sama 2 gitu boleh. Oh. Ini sama-samakan bisa buat dua. Dari penyampaian visi misi tadi calon boleh nentuin berarti dari 1 dulu boleh. Waktu yang diberikan 3 menit untuk memberikan sanggahan, juga untuk memberikan jawabannya 3 menit. Terkait broker mungkin dari paslon 03 dan 02 saya pikir itu terlalu banyak karena sifat dari broker itu kan hanya menambah pengalaman dari individu itu sendiri. Jika kebanyakan mungkin akan membuat individu itu kesusahan karena inti dari organisasi itu kan menambah pengalaman untuk di acara-acara berkegiatan. Baik. Ya, jadi intinya broker yang terlalu banyak mungkin akan memberatkan setiap individu di organisasi itu. Baik. Siapa dulu yang akan menjawab pertanyaan? Perlu diingat bahwa waktu menjawab hanya diberikan 3 menit. Paslon 02 atau paslon 03 yang akan menjawab. Pertanyaannya luar biasa ya. Tentang broker yang terlalu banyak, mungkin yang tadi disebutkan oleh pasangan calon nomor 2 kita memang terlalu banyak, tapi itu tuh ada beberapa kegiatan yang bisa dirangkap lapis. Maksudnya ada 2 atau 3 kegiatan yang menghasilkan output sama, yaitu kebersamaan atau kehangatan. Itu kita jadi masuknya kita list dulu sebanyak mungkin apapun yang paling realistis atau yang paling mendekati untuk kita laksanakan. Dan intinya dari broker yang kita list dari sekian banyak itu tuh tujuan utamanya adalah untuk kebersamaan, tidak hanya untuk pengalaman. Salah satunya yang tadi dibilang tentang leadership, kita akan merangkul beberapa elemen kampus untuk dalam satu kegiatan. Bisa dicampur dalam kegiatan makrab, buka bersama, bisa. Jadi tadi itu ada beberapa kegiatan yang memang terpisah. Salah satunya adalah makrab, leadership, dan rapat sinkronisasi. Itu bisa di dalam satu kegiatan. Bisa jadi ada pembahasannya adalah saat pembahasan sinkronisasi dengan atas atau dengan bawah. Yang penting yang intinya kegiatan kita tidak hanya mengandalkan pengalaman, tetapi juga kehangatan dan keharmonisan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon 02 atas jawabannya. Kepada paslon 03 kami persilakan untuk menjawab. Jadi kan dari paslon 01 bilang kalau broker itu memberatkan para anggota individu. Emang itu salah satu hal yang paling benar banget karena kalau broker banyak juga kan kita lihat dari mahasiswa di sini aja kayak mereka kan bukan kurang suka, jadi kayak kalau banyak itu ada banyak broker, mereka juga kayak ada yang males, ada yang males ini kayak bikin capek, bikin apa. Itu emang bener banget, pasti semua rata-rata orang pasti kayak gitu. Nah makanya dari kami itu si brokernya itu kita itu dari teman-teman semua. Jadi kalian maunya tuh apa yang kalian suka, nah kita lakuin. Jadi bukan cuma soal banyak, tapi apa sih kayak nggak jelas, kayak bikin capek, mending satu cuma teman-teman semua suka, terus enjoy, saling ada kebersamaannya dan juga saling kayak enjoy aja lah gitu. Sekian. Baik, terima kasih kepada paslon 03 atas
mungkin ini kita akan bahas sedikit tentang visi misi dari kedua pasangan calon. Mungkin yang saya tujukan pasangan calon nomor 1 Aryan sama Teh Dewi. Tadi di poin 6 di misi itu ada pembagian dana. Yang saya tanyakan mungkin kalau sedikit kita membahas tentang misinya, yaitu memastikan anggaran bermanfaat langsung bagi mahasiswa. Yang saya tanya, mungkin setelah pengalaman dari 2 periode sebelumnya, anggaran menjadi problem utama untuk kegiatan-kegiatan kita. Yang saya tanya ada 3. Yang pertama, sumber dananya mengandalkan dari mana? Yang kedua, alokasi dananya akan untuk seperti apa? Dan yang ketiga, filter sponsor. Apakah ada filter atau semua sponsor akan ditampung? Terima kasih untuk pasangan nomor 1. Oke, selanjutnya pertanyaan untuk paslon nomor urut 3. Melihat dari generasi sebelumnya ada kendala dari BEM dalam partisipasi dosen dan antar mahasiswanya, yaitu takut menyuarakan pendapat. Dan kondisi mereka juga setelah kita observasi, pihak kampus itu bisa melakukan kolaborasi dari masalah sponsor atau apapun itu. Jadi kita nggak harus bagaimanapun mencari seperti saat event futsal kemarin. Nah, dari program kerja dari misi yang melanjutkan program BEM yang sudah ada, bagaimana tanggapan kalian mengenai hal itu? Baik, terima kasih kepada paslon 02 atas pertanyaannya. Di sini masing-masing paslon memiliki waktu 3 menit, yaitu paslon 01 memiliki waktu 3 menit untuk menjawab, begitu pula dengan paslon 03 memiliki waktu 3 menit untuk menjawab. Kepada paslon 01 kami persilakan untuk menjawab terlebih dahulu. 3 menit dari sekarang. Baik, untuk yang pertama itu pembagian dana atau anggaran. Maaf, tadi gimana yang pertama teh? Untuk pertanyaan pertama tentang dana, yang pertama adalah sumber dananya dari mana, mengandalkan dari mana. Yang kedua ada alokasinya untuk apa, dan yang ketiga filter sponsor. Apakah ada filter atau semua sponsor diterima? Baik, terima kasih. Untuk sumber dana, pastinya setiap organisasi mempunyai uang kas. Salah satunya dari situ. Dan yang kedua, kita bakal ngajuin ke kampus. Nah, yang ketiga itu dari sponsor. Kenapa kita ngambil uang kas? Karena itu kan maksudnya uang dari mahasiswa untuk mahasiswa. Nah, yang kedua, kenapa kita ngambil dari kampus? Karena uang kita kan di kampus, gitu. Nah, untuk yang ketiga, sponsor. Sponsor kita bisa barter atau tukar dengan adanya mereka ngasih produk ke kita, kita jual dan kita membuahkan hasil. Nah, itu bisa diambil dari situ. Cukup. Nah, yang kedua. Pertama, untuk alokasi dana. Untuk dana yang kita dapat, pertama tentunya kita salurkan ke broker dan sebagian akan kami simpan untuk kepengurusan yang selanjutnya. Kemudian untuk filter sponsor, tentunya kami akan mengambil sponsor yang tentunya cara sponsor itu memberi memberatkan, dan juga sponsor yang masuk itu tentunya contoh seperti bersertifikat halal, contohnya seperti itu. Cukup. Baik, terima kasih kepada paslon 01 atas jawabannya. Apakah paslon 02 sudah terjawab? Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada paslon 03 untuk menjawab pertanyaan dari paslon 02. Jadi tadi untuk si pertanyaan yang bagaimana cara melanjutkan si proker yang udah ada gitu, yang sebelumnya kayak gimana caranya. Jadi yang paling pertama sih kita lihat si itunya apa, si prokernya apa yang bagus,
buat dilanjutin. Kayak misalnya yang kemarin itu ada turnamen futsal. Nah itu lumayan bagus. Maksudnya kita jadi kayak bisa bareng-bareng sama teman-teman sambil olahraga biar sehat, terus ada komunikasi juga. Nah mungkin kayak ada sedikit yang diubah, kayak misalkan kemarin itu turnamen futsal bisa diubah jadi turnamen badminton ya gitu. Jadi biar walaupun kita melanjutkan yang sebelumnya sudah ada, tapi pasti bakal ada sedikit hal yang diubah, jadi nggak benar-benar plek ketiplek dari yang ada dari sebelumnya. Udah situ aja. Baik, apakah sudah terjawab? Selanjutnya masih ada sesi yang sama, yaitu Paslon 01 berhak untuk memberikan pertanyaan kepada Paslon 02 dan 03. Begitu pula dengan sebaliknya. Waktunya masih sama, 3 menit dan 3 menit. Kepada Paslon 01 kami persilakan. Ya, kan jadi 2 putaran gitu. Jadi oh iya. Maaf. Aduh, Enar udah siap. Kepada paslon 3 boleh dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kepada paslon 01 dan 02 dengan waktu 3 menit. Jadi saya mau tanya kayak gimana caranya biar kayak mahasiswa yang di sini itu kayak mau gitu ikut mau aktif, bener-bener aktif, bukan yang cuman kayak ikut numpang nama aja gitu, datang cuma kayak ada acara doang gitu, yang benar-benar mau ikut. Udah sih itu aja. Baik, kepada paslon 1 boleh untuk dipersilakan menjawab pertanyaannya. Baik, pertanyaannya bagaimana cara agar mahasiswa aktif dan mau mengikuti kegiatan BEM? Oke. Pertama, kita bakal ajak ngobrol tentunya di sharing session. Nah, lalu kita tidak akan melihat batasan usia, angkatan ataupun prodi, karena semua di sini kita sama mahasiswa STMI Bandung. Terus, bagaimana cara agar mahasiswa aktif dan mau? Tentunya dengan cara kita mengajak dan melihat di mana potensi dan bidang mahasiswa tersebut. Misal, Rian bidangnya di humas. Nah, kita bakal ngarahin dia di bidang humas tersebut. Karena apa? Karena itu bidang yang dia kuasai dan dia mampu untuk menjalankan. Gitu. Baik, cukup. Baik, terima kasih kepada paslon 01. Kepada paslon 03, apakah pertanyaannya sudah jelas? Jawabannya sudah jelas? Untuk pertanyaan kepada paslon 02, apakah ada? Sama? Boleh, kepada paslon 02 dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya dengan waktu 3 menit. Oke, pertanyaan luar biasa ya. Pertanyaannya mungkin lebih menyindir tentang bagaimana cara mengajak mahasiswa agar bisa ikut BEM, tidak ikut kegiatannya saja. Oke, untuk pertanyaan itu mungkin itu masuk ke visi dan misi kita yang nomor tentang kaderisasi atau regenerasi. Kita akan membuat aturan baru yang dimana seluruh mahasiswa itu termasuk keluarga besar himpunan, entah itu teknik informatika ataupun sistem informasi. Dan jika setelah sudah masuk ke keluarga besar himpunan, entah itu pasif ataupun aktif, kita akan membuat aturan kepada himpunan, yaitu wajib mengirimkan perwakilan untuk BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Itu juga akan terpengaruh ke dalam open kandidat di generasi sebelumnya. Perwakilan dari himpunan informatika atau sistem informasi sudah
satunya bisa kita pilih sebagai kandidat atau penerus kita di masa yang akan datang sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa STEMIK Bandung. Cukup mungkin. Baik, apa sudah terjawab? Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa akan ada satu ukuran lagi untuk sesi dari penyanggahan dan jawaban atau debat gitu ya. Karena tadi sudah yang diawali oleh paslon 01, sekarang boleh dilanjut dari pertanyaan paslon 2 kepada paslon 1 dan paslon 3. Oke, terima kasih waktunya. Buat pertanyaannya mungkin sama dan simpel ya, tentang tadi jawaban tentang sponsorship. Seperti yang kita tahu pengalaman kita di periode sebelumnya, mungkin dari angkatan 2022 tentang event futsal turnamen antar SMA SMK se-Jawa Barat, itu tentang sponsorship banyak yang menolak untuk jualan. Dan bagaimana cara kalian agar sumber dana tetap mengalir dan kegiatan tetap berjalan, tetapi tanpa terlibatnya sponsorship yang mengandalkan jual beli. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon 02 atas pertanyaannya. Kepada paslon 03 kami persilakan untuk menjawab terlebih dahulu. Baik, jadi jawaban dari saya kan itu terkait sponsorship. Jadi kalau kayak gitu sih ya emang rada susah gitu ya, ada kayak aduh harus gimana gitu. Tapi yang pasti sih kalau misalnya si pihak sponsor itu kayak harus gak mau jualan gitu, kita bakal coba buat cari yang lain karena saya juga tahu kalau nyari sponsor itu susah. Jadi kita bakal coba buat cari sponsor, contohnya dari nanya ke teman-teman soal sponsor ada apa aja, bisa ngajuin atau enggak gitu. Cukup sih, itu aja. Baik, apakah sudah terjawab? Selanjutnya kepada paslon 01 kami persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, pertanyaannya bagaimana sumber dana tetap ada tanpa sponsor jual beli, akan tetapi aktivitas tetap berjalan. Tentunya kita akan mencari sponsor yang lain yang tentunya punya benefit yang sama, entah dari anggaran ataupun nama baik. Kemudian dan juga jika uang kas kami ternyata cukup untuk menutup kekurangan itu, kami akan menggunakan itu karena itu kan juga bagian dari program kita ya, untuk kita juga. Terus ataupun dari kampus juga bisa. Baik, apakah pertanyaan ini sudah terjawab? Terima kasih kepada paslon 1 atas jawabannya. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan untuk paslon 3 memberikan pertanyaan kepada paslon 01 dan 02. Tiga menit dari sekarang. Jadi misalnya kalau kalian mau kolaborasi gitu sama siapa dan mau ngapain, dan jadi si kolaborasinya tuh bakal efektif enggak gitu. Jadi nggak saling berat sebelah gitu. Kayak misalnya BEM mau kolaborasi sama apa, tapi yang cuma dapat untung tuh cuma BEM doang. Jadi yang diajak kolaborasinya tuh harus untung gitu. Jadi bakal kayak gimana? Apakah cukup jelas pertanyaannya paslon 01 dan 02? Silakan.
Jadi kalau misalnya kalian tuh mau buat kolaborasi gitu. Jadi kolaborasinya tuh mau sama siapa, sama mau buat apa gitu. Misalnya BM sama apa, tapi si duanya itu harus saling menguntungkan gitu. Jadi nggak berat sebelah, sama-sama untung lah gitu intinya. Baik, apakah pertanyaannya sudah cukup jelas? Kepada paslon 01 kami persilakan untuk menjawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kita akan berkolaborasi dengan organisasi yang ada di kampus, LDK, HIMA, dan akan mengadakan acara yang dekat-dekat ya, berbagi takjil, berbuka puasa. Nah, kita itu bakal kolaborasi sama HIMA, sama LDK, di mana nanti itu tuh satu acara akan dinaungi oleh seluruh organisasi yang ada di kampus. Mengapa demikian? Karena untuk berbagi takjil dan acara berbuka bersama itu kan menyangkut semuanya ya. Nah, kita tuh butuh kalian semua buat berkolaborasi dan kebersamaan. Izin menambahkan, dari periode-periode sebelumnya entah yang sekarang atau sebelumnya lagi sering terjadi ada ketika kolaborasi antara BEM dan HIMA, nama yang besar itu hanya BEM. Nah, kenapa yang HIMA sering sering terkecilkan? Intinya karena pastinya yang terpusat dari kampus itu BEM, yang nama gede dari kampus itu BEM. Langkah saya untuk solusinya untuk hal itu tentunya komunikasi yang jelas kepada kedua himpunan asosiasi ataupun ya itu. Cukup. Baik, apakah sudah terjawab? Selanjutnya kepada paslon 02 kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan. Dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa ya. Mungkin hasilnya yang ditanyakan adalah kolaborasi dengan siapa dan outputnya apa, betul? Oke. Yang pertama kita akan kolaborasi dengan 3 bagian. Yang pertama adalah pihak internal, entah itu BEM, UKM ataupun HIMA. Seperti yang kita tahu UKM banyak yang tidak aktif. Rencana kita untuk kedepannya tidak menambah UKM, tetapi mengaktifkan kembali UKM yang ada, entah itu LDK, badminton ataupun futsal. Dan kita akan ada rencana untuk menambahkan UKM multimedia. Kedua, kita akan kolaborasi dengan badan eksekutif mahasiswa kampus lain. Yang dekat-dekat dulu aja kita targetin kampus-kampus terdekat di lingkungan kita. Kenapa? Karena kita udah bukan waktunya untuk mengurusi kayak nama HIMA kurang menonjol di kampus kita. Itu waktunya di generasi-generasi sebelumnya. Kita lebih fokus ke badan eksekutif mahasiswa, merangkul semua yang ada di kampus untuk mengharumkan nama STEMIK Bandung dan bersaing atau memunculkan diri nama kampus STEMIK Bandung di ranah kampus lainnya. Karena seperti yang kita tahu, jika bahas tentang sejarah, STEMIK Bandung punya nama bagus di range area ataupun di lingkungan se-Jawa Barat ataupun bahkan nasional. Dan untuk yang ketiga, kita kolaborasi dengan eksternal. Kebetulan kami sudah mengantongi satu pihak yang mau berkolaborasi dengan BEM STEMIK Bandung, yaitu Forum OSIS Kota Bandung. Outputnya atau hasilnya yang bisa diterima oleh pihak kampus, kita bisa menyebarkan beasiswa lagi dan meramaikan mahasiswa-mahasiswa yang masuk angkatan 2026 ke kampus kita tercinta ini. Terima kasih. Dan mungkin ada tambahan? Kita juga memiliki proker, yaitu koordinasi dengan pihak kampus sebagai bahan evaluasi yang dilaksanakan setiap bulan. Lalu ada koordinasi BEM, HIMA, dan para UKM juga setiap bulannya. Itu menjadi awal pembicaraan agar kolaborasi itu tuh benar-benar bakal berlangsung. Terima kasih. Baik, apakah sudah terjawab? Terima kasih kepada paslon 01 dan 02 atas jawaban yang sangat kerennya. Kemudian
Kemudian kita langsung ke paslon 01. Kami memberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan atau sanggahan-sanggahan kepada paslon 02 dan 03. Kepada paslon 01 kami persilakan. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana ketika akan menjalankan program kerja yang sudah mendekati hari H, akan tetapi tidak ada izin dari kampus? Apakah program kerja tersebut akan terus berjalan tanpa seizin kampus atau malah batal dengan begitu saja? Kalau dari saya, bagaimana cara kalian menjaga kolaborasi jangka panjang dengan sponsor tersebut? Gitu. Bagaimana cara kalian menjaga kolaborasi supaya menjadi jangka panjang dengan sponsor tersebut? Gitu. Baik, apakah cukup jelas pertanyaannya? Selanjutnya, sesi jawab yang akan dimulai dari paslon 02 dengan waktu 3 menit mulai dari sekarang. Oke, terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Sedikit membahas tentang pertanyaannya, mungkin tadi bagaimana kalau misal kita mau ngadain kegiatan tapi mepet dan tidak mendapat perizinan. Oke, saya tegaskan itu tidak akan terjadi jika kami terpilih, jika kami mendapat amanah untuk menjadi ketua badan eksekutif mahasiswa. Mengapa? Karena dalam program kita, selain dari leadership yang tadi diutamakan, ada nomor 3 yaitu rapat sinkronisasi kalender kampus dan proker, di mana kita akan mengundang beberapa dari pihak kampus yang terkait untuk mensinkronisasikan kalender kampus dengan kalender proker yang kita buat. Jadi outputnya bukan lagi kita mau bikin kegiatan apa, tapi kenapa ini bisa jalan ataupun kenapa ini tidak bisa jalan. Itu kita langsung berhadapan dengan pihak kampus. Oke. Buat itu juga kami ada sinkronisasi lagi proker jangka pendek yang dimana kita akan ada rapat koordinasi dengan pihak kampus bulanan. Maksudnya rapat koordinasi di sini tuh gimana? Akhir bulan kita akan terus mengajak pihak kampus untuk mengadakan rapat sinkronisasi kalender, entah itu kalender akademik dengan kalender proker yang kita buat. Nanti hasilnya evaluasi yang tadi dibilang, ini kegiatan jalan karena apa? Jika tidak jalan karena apa? Kita akan terbuka dengan siapapun dan dimanapun, asalkan itu termasuk pihak kampus. Terima kasih. Mungkin ada tambahan. Menjawab pertanyaannya kalian, bagaimana cara kolaborasi itu berjangka panjang? Kalau misalnya kampus sudah oke dengan pernyataan kita, maka itu tandanya kolaborasi itu jangka panjang. Terima kasih. Baik, apakah sudah cukup terjawab pertanyaannya? Selanjutnya kami persilakan kepada paslon 03 untuk menjawab pertanyaan dari paslon 01. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Yan ya. Jadi kan bagaimana ketika akan ada acara tapi hari H belum gitu. Jadi kalau saya kan salah satu orang yang paling males rapat. Jadi kalau rapat tuh paling cuman penting-penting doang. Jadi kan ini kayak mau ada acara, itu pasti kan rapat harus buat ada. Jadi kayak misalnya si acaranya mau bulan Maret, dari sebulan lalunya atau sebulan setengahnya pasti bakal udah ada rapat gitu, bakal ayo kita rapat, ini soalnya benar-benar penting banget gitu. Jadi kayak rapatnya tuh cuma di penting-penting saat di waktu penting doang. Jadi nggak kayak ya tiap minggu rapat atau kayak apa gitu, enggak. Bagaimana tadi kalau nggak di ACC juga sama pihak kampus kan, yang pasti kampus tuh pasti bakal ada alasan kenapa si proker itu nggak di ACC. Pasti ada alasan yang jelas, kayak nggak mungkin kayak kampus nggak mau karena apa sih ini mah aneh gitu. Pasti ada alasan. Nah, dari si alasan itu kita bakal bicarain sama seluruh anggota buat ini nih
si pihak kampus tuh ngasih alasan ini kita harus kayak gimana, pasti bakal ada sih jalannya. Terus yang pertanyaan kedua, cara menjaga kolaborasi jangka panjang. Yang pasti itu kita tuh harus apa ya, kayak saling kenal dulu sama yang kita mau kolaborasi, nama siapa si orangnya. Kita harus kenal. Ya kalau misalnya kita udah kenal, dekat atau apalah, pasti bakal gampang buat komunikasi, buat bisa jangka panjang. Karena komunikasi itu nomor 1. Sekian. Apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih kepada paslon 03 atas pertanyaannya. Selanjutnya, karena dari tadi kita sudah antar paslon, kita lanjutkan ke sesi terakhir dari adu argumentasi ini, yaitu kita memasuki ke pertanyaan yang akan diberikan oleh audiens. Setiap penanya hanya diperbolehkan 1 pertanyaan dan kandidat diberikan waktu maksimal 2 menit untuk menjawab. Adakah yang ingin bertanya lebih dulu? Baik, sama yang satu dari Zoom. Boleh diulang 1, 2, 3. Kepada AA yang berkacamata, boleh. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Muhammad Abdullah Kalpiki. Saya dari angkatan 24, Prodi Teknik Informatika. Pertanyaan saya simpel, karena saya sebagai salah satu mahasiswa yang menjadi korban malasnya buat ikut organisasi gitu. Jadi gimana cara kalian ketiga paslon untuk merangkul orang-orang yang seperti saya gitu, dan bagaimana cara mewadahi orang-orang yang seperti saya begitu. Terima kasih. Baik, apakah pertanyaannya cukup jelas? Perlu diingatkan bahwa waktu yang kami berikan hanya 2 menit per paslon. Kepada 03 kami persilakan untuk menjawab. Kan dia katanya tuh males lah intinya. Jadi yang pasti saya bakal tanya dulu kenapa males. Pasti ada alasannya. Terus kalau udah ditanya tapi dia kayak masih apa ya, masih kayak malas, berarti itu salahnya bukan dari si organisasinya, tapi salahnya di diri dia sendiri, di diri dia sendiri yang nggak mau emang ikut, emang udahlah cuek, udahlah bodo amat gitu. Yang penting mah cuman apa ya, kayak tahu doang tapi nggak mau ikut. Tapi kalau emang misalnya dia kayak mau terus sama kita, pasti bakal diajak ngobrol dulu biar dekat lah. Kayak contohnya ajak kopi bareng atau apa, saling ngobrol-ngobrol kan, nanti pasti bakal tahu apa sih alasan si orangnya itu kayak males pengen buat ikut. Cukup itu aja Pak. Baik, apakah sudah terjawab? Selanjutnya kepada paslon 02 kami persilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa. Tadi pertanyaannya mungkin itu masuk ke pengalaman dari beberapa tahun terakhir. Kita sama-sama angkatan 2024, kita mengalami 2 periode kemarin bagaimana cara mengurus kegiatan. Yang pertama, solusi yang akan kita ambil adalah tentang sponsorship. Karena saya juga malas kalau misalnya sponsorship harus jualan, karena itu ada target. Sponsorship kita akan ambil dari pihak kampus. Yang pertama, aturan yang paling umumnya adalah kita nggak perlu jualan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang kumpul ataupun rapat. Semua orang malas dengan rapat, apalagi hampir setiap minggu. Saya pun begitu. Dalam kepengurusan beberapa periode ke belakang, rapat sangat membosankan karena terlalu sering dan pembahasannya terlalu monoton. Oleh karena itu, solusi dari kami adalah rapat diadakan 1 bulan 1 kali. Tetapi tidak ada kata habis ini kita bahas apa lagi ya, habis ini kita ngapain lagi ya. Maksud di sini adalah kita struktur, kita tata. Jam segini kita bahas apa, jam segini kita bahas apa. Pulang pun kita harus tahu pulang jam berapa. Jangan sampai yang depan asik yang depan, yang belakang asik yang belakang. Sampai ini sampai jam berapa sih? Jangan kan? Oke, mungkin cukup sekian. Ada tambahan? Lalu untuk BEM sendiri, BEM ini
persiapan karir mahasiswanya melalui proker yang kita buat ini tuh relevan dan berkelanjutan untuk dunia kerja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah jawabannya cukup jelas? Selanjutnya kami berikan waktu kepada paslon 01 untuk menjawab selama 2 menit. Oke, yang membuat seorang itu bersahabatan untuk di organisasi, salah satunya itu minatnya. Contoh, orang itu minatnya ada di kerja di belakang, tapi orang itu dikerjakan untuk di depan atau di humas. Jujur, berdasarkan pengalaman pribadi itu membuat malas untuk ikut berorganisasi. Kemudian untuk apa ya, terkait kumpulan, ya sebenarnya untuk kumpulan juga sebenarnya tidak harus terlalu sering, karena itu tentunya akan membuat orang-orang itu malas. Jadi solusinya mungkin untuk kumpulan tidak terlalu banyak. Saya setuju dengan paslon 2. Ya begitu. Ya. Baik, apakah sudah terjawab? Terima kasih kepada seluruh paslon yang telah menjawab pertanyaannya. Karena tadi sudah ada pertanyaan dari audiens offline, kita juga membuka pertanyaan untuk audiens yang online. Izinannya untuk paslon 03 tentang proker turnamen futsal dikatakan lumayan bagus. Apakah untuk paslon 03 jika kepilih, apakah bakal ngadain proker yang lebih bagus dari proker sebelumnya? Berapa persen keyakinan paslon 3 untuk ngadain proker yang lebih bagus daripada proker-proker sebelumnya? Sudah cukup jelas? Kepada paslon 03 kami persilahkan untuk menjawab selama 2 menit dari sekarang. Kalau saya sendiri jujur si proker saya itu kayak nggak bisa dibilang bakal lebih bagus dari si proker yang sebelumnya, karena saya itu saya di organisasi juga bisa dibilang masih baru lah, nggak yang udah lama gitu. Dan saya juga baru pertama kali ini mencoba buat mencalonkan menjadi ketua. Kalau dibilang seberapa persen, mungkin 50-50 lah. Karena yang pasti saya bakal berusaha sekuat mungkin, sebisa mungkin untuk bisa si proker itu ada. Nah itu balik lagi kalau kayak teman-teman pengen banget si proker itu ada, nah dari kita bakal buat usaha untuk si itu tuh ada, si proker futsal itu. Sekian. Baik, terima kasih kepada paslon 03 yang telah menjawab pertanyaan tersebut. Selanjutnya kami persilahkan kembali untuk dari yang offline kepada Teh Alexa. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alexa dari Prodi Teknik Informatika angkatan 2024. Saya ingin bertanya, jadi kan di kampus kita tuh ada kelas reguler pagi sama kelas karyawan dengan jadwal yang berbeda. Nah, mahasiswa kelas karyawan tuh punya keterbatasan waktu karena bekerja di siang hari dan ada kuliah juga di malam hari. Nah, jika mereka ingin aktif di organisasi khususnya BEM, sistem apa yang kalian siapkan agar mereka tetap bisa berkontribusi tanpa tertinggal, dan bagaimana pengaturan jadwal rapat, pembagian peran, dan penyesuaian waktu kegiatan supaya adil untuk dari kedua kelas tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Alexa atas pertanyaannya. Apakah cukup jelas pertanyaannya? Apakah ada yang sudah siap untuk menjawab? Kalau belum, boleh. Paslon 05. Oke, boleh izin menjawab, yaitu pertanyaan yang luar biasa. Luar biasa. Oke, pertanyaannya bagaimana cara menyesuaikan jadwal antara kelas reguler pagi ataupun kelas karyawan, karena ada keterbatasan kelas karyawan di mana mereka bekerja, begitu ya.
kita membuka untuk kita tuh ada transparansi atau membuka semua aspek kampus untuk masuk badan eksekutif mahasiswa, termasuk kelas karyawan. Itu masuk ke program kerja yang tadi kita bahas juga, yang pertemuan 1 bulan 1 kali. Kita menyesuaikan jadwal dan juga menyesuaikan jadwal dengan kelas karyawan, di mana kelas karyawan ada liburnya hari apa, dan kita menyesuaikan oleh jadwal tersebut. Tetapi perlu diingat, semua anggota BEM boleh masuk ke pengurusan, tetapi untuk kepanitiaan kita memilah-milah lagi, tidak semua ikut kepanitiaan. Gitu mungkin cukup. Terima kasih. Apakah cukup jelas? Selanjutnya kepada paslon 03, boleh. 2 menit dari sekarang. Jadi untuk pertanyaan yang tadi yang soal kendala, jadi kalau misalnya ada dari kelas karyawan kan ya buat biar sama waktunya dengan kelas kita gitu, yang rapatnya misalnya yang pasti kita lihat dulu kelas karyawan itu mereka itu liburnya kapan, libur mereka kerjanya kapan. Nah, ntar kita bakal sesuaikan sama waktu mereka libur, karena kan kalau misalnya kita yang menyesuaikan mereka yang menyesuaikan kita itu pasti kan sedikit susah lah. Jadi pasti itu antara hari-hari itu pasti hari-hari libur atau hari-hari tanggal merah lah. Jadi kalau misalnya si kelas karyawan itu pengen aktif, itu ya balik lagi dia itu pengen aktif sebagai anggota atau sebagai kepengurusan. Kalau dia mau bisa sebagai anggota, ya udah anggota, sebagai kepengurusan berarti kepengurusan. Ya. Baik, apakah sudah terjawab? Selanjutnya kami persilahkan kepada paslon 01 untuk menjawab pertanyaan. Dimulai dari sekarang. Oke, untuk sebenarnya masuk ke organisasi itu mungkin tidak akan bisa karena masalah waktu. Jadi salah satu solusinya untuk meringankan beban orang itu dari kami hanya akan mengajak mahasiswa itu di event-event tertentu. Karena inti dari berorganisasi itu belajar bagaimana suatu acara berjalan, gitu. Cukup. Apakah sudah terjawab? Selanjutnya akan dari offline lagi. Turun dulu. Nanti dilihat dari siapa yang paling cepat. 1, acan. 1, 2, 3. Teteh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Umul Bani dari Prodi Teknik Informatika. Izin bertanya untuk ketiga paslon. Kan BEM ini memiliki fungsi fundamental sebagai lembaga advokasi dan pengawal kepentingan mahasiswa, di mana salah satu tanggung jawab terbesarnya adalah menjamin ruang aman di lingkungan kampus. Namun, banyak kasus yang sudah terjadi, ini bukan hanya di kampus kita ya, tapi banyak di kampus-kampus lain. Seringkali kita melihat adanya tembok tebal ketika terjadi kekerasan atau pelecehan seksual, apalagi jika pelaku kekerasan seksual itu berasal dari pihak internal kampus, seperti karyawan atau staf. Lalu pertanyaan saya adalah, bagaimana sikapnya TABEM di bawah kepemimpinan Anda jika terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh pihak internal kampus? Lalu langkah konkret apa yang akan Anda ambil untuk mendesak kampus agar memberikan sanksi tegas sehingga tidak ada kesan bahwa kampus melindungi pelaku demi menjaga reputasi institusi? Lalu, secara teknis, jika birokrasi kampus terlihat melambat-lambatkan kasus tersebut, apakah Anda berani melakukan eskalasi massa atau tekanan publik untuk menuntut keadilan? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Apakah pertanyaannya cukup jelas? Apakah ada yang siap untuk menjawab pertanyaannya? Jika tidak, saya akan tunjuk. Boleh kepada 02. 2 menit dari sekarang.
kasih pertanyaan yang luar biasa. Itu masuk ke yang tadi udah dibahas. Sebenarnya ini memutar-mutar ya. Kita masuk ke proker jangka pendek yang dimana koordinasi dengan pihak kampus yang tadi dibilang evaluasi. Kita nggak cuma evaluasi kegiatan, tapi evaluasi tentang ada apa di kampus dan ada isu apa. Itu akan kita buat divisinya. Divisi kastrat ya. Kastrat yaitu advokasi, di mana mereka turun, kita instruksikan turun dan mencari isu tentang ada apa di kampus itu, gitu mungkin. Dan apakah berani untuk mengeksekusi ataupun gimana? Jawaban kita berani untuk menekankan dan kita paling anti untuk pelecehan. Ada tambah? Oke, mungkin terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon 2 atas jawabannya. Selanjutnya paslon 03, kami persilakan. Jadi kan ini soal isu pelecehan gitu ya, yang pasti kan kalau emang ada itu pasti saya bakal ngobrol sama si korban, terus juga saya bakal ngomong sama si pelaku. Nah, dari si obrolan itu kan pasti bakal ada kayak kenapa bisa, terus kenapa dia kayak gitu. Nah, dari situ ntar bakal disimpulin kayak ini tuh kenapa-napa, ntar kita bakal langsung kayak apa ya, ke si pelakunya tuh kayak langsung ditindak gitu loh, kayak ditindak. Soalnya saya juga kayak nggak suka sama yang pelecehan gitu, kayak buat apa gitu maksudnya melecehin orang. Dan soal kalau bakal tindak tegas atau enggak, tentu aja bakal dilakuin dengan cara ya kita ngomong ke kampus, dan juga kita mungkin bakal kayak mengadakan seminar tentang pelecehan gitu. Udah deh. Baik, terima kasih paslon 03 atas jawabannya. Selanjutnya kepada paslon 01 kami persilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk kasus pasal pelecehan seksual itu banyak terjadi ya. Nah, untuk mengatasi kasus tersebut, kita akan mempertanyakan kepada pelaku dan korban apakah benar isu tersebut dan alasannya. Untuk tindakan selanjutnya, kita akan kita akan mendiskusikan dengan pihak kampus apakah ini akan ditindaklanjutkan ke ranah hukum atau tidak. Apabila pihak kampus menolak untuk melangkah ke ranah hukum atau ke yang lebih serius, kita akan mencoba sendiri. Karena kalau misalnya terus-terusan dilambat-lambatin, isu ini terus dikubur, itu akan semakin banyak korban ya, terutama kita sebagai perempuan. Itu mungkin cukup. Baik, apakah sudah cukup jelas? Karena waktu yang terbatas, hanya akan ada satu pertanyaan lagi kepada, mohon untuk audiens turun dulu tangannya, nanti yang paling cepat dipilih. 1, 2, 3. Terakhir. Baik, rekan, nama saya Muhammad Almas Saputra dari angkatan 25 dari Prodi Sistem Informasi. Pertanyaannya, sebagai ketua dan wakil ketua PEM nanti, jika salah satu dari kalian melanggar aturan kampus, apa sikap dan tindakan yang akan kalian ambil? Dan beri alasan kepada kami kenapa harus memilih kalian sebagai ketua dan wakil ketua BEM. Jika sebagai ketua dan wakil ketua BEM nanti, jika salah satu dari kalian melanggar aturan kampus, apa sikap dan tindakan yang akan kalian ambil? Dan beri alasan kepada kami kenapa harus memilih kalian sebagai ketua dan wakil ketua BEM. Baik, izinkan saya untuk mengulang pertanyaannya ya.
Jadi maksud dari rahim itu bagaimana tindakan kalian jika salah satu dari kalian itu melanggar aturan kampus, tindakan apa sih yang akan kalian ambil gitu terhadap masalah tersebut. Kemudian beri alasan kepada para audiens di sini untuk meyakinkan kenapa sih para audiens di sini tuh harus memilih kalian gitu untuk menjadi ketua dan wakil ketua BEM periode 2026. Apakah cukup jelas pertanyaannya? Boleh siapa dulu yang mau menjawab? Dua menit dari sekarang. Jika yang melanggar itu saya akan secara sukarela mundurkan diri karena tentunya ketua tidak boleh melanggar aturan kan ya. Kemudian jika wakil saya yang melanggar, tentunya saya akan obrolkan dulu kenapa hal itu bisa terjadi. Jika hal itu benar-benar sangat parah, saya akan nonaktifkan dulu. Kemudian untuk pertanyaan beri alasan kenapa harus memilih kami. Pertama, itu sebelumnya saya punya pengalaman dari IMA Teknik Informatika, meskipun masih banyak kurangnya atau salahnya, insya Allah saya bisa memperbaiki hal itu di BEM sekarang gitu. Karena sudah terjawab, selanjutnya kepada paslon 02 kami persilakan. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaannya mungkin tadi tentang bagaimana jika di antara kita berdua melanggar aturan. Itu menurut saya tidak perlu ditanyakan karena jika kita sudah berada di sini, kita harus menerima konsekuensinya. Saya dan partner saya Berlin, sebelum saya dan partner saya mendapat tawaran untuk maju di rangkaian kegiatan pemilihan ketua BEM ini, kita sudah berintegritas bahwa kita harus siap maju dengan segala konsekuensinya. Tidak akan ada kayak omongan jika saya melanggar aturan berarti ada potensi dirinya melanggar. Saya dan Berlin akan menjawab dengan tegas, tidak akan ada yang melanggar di antara kita dalam aturan yang kita buat sendiri. Oke, buat pertanyaan selanjutnya, alasan mengapa kita ini perlu memilih kalian sebagai wakil dan ketua BEM? Oke, pertama mungkin jam terbang atau pengalaman. Kita sudah berkecimpung di dalam keorganisasian Badan Eksekutif Mahasiswa ini selama kurang lebih 2 periode sebelumnya. Anggota aktif. Jadi kita tahu plus minus dari 2 periode sebelumnya gimana, apa yang harus diubah dan apa yang harus diperbarui. Salah satunya adalah tentang komunikasi. Saya berani tegas bilang komunikasi di kampus kita di dalam keorganisasian bisa dibilang cukup jelek ataupun rawan di bawah menengah. Mengapa demikian? Karena yang tadi dibilang mahasiswa takut untuk berbicara dengan dosen. Dosen dosen merasa pihak kampus Badan Eksekutif Mahasiswa tidak mengajak pihak kampus. Itu yang harus kita perbaiki. Salah satunya dengan obrolan atau koordinasi di antara ketiganya. Kita harus tahu permasalahannya dari pihak mahasiswa bagaimana, pihak mahasiswa tidak boleh dijawab juga gimana, pihak mahasiswa malas dalam rapat-rapat atau organisasinya seperti itu, dan pihak dosen pun kita harus rangkul dalam masuk ke panitiaan. Terima kasih. Baik, apakah cukup jelas? Selanjutnya kepada paslon 03 kami persilakan untuk menjawab pertanyaan. Jadi menjawab pertanyaannya soal tindakan yang melanggar itu, kami berdua itu sebelum naik juga kita udah komitmen. Jadi kayak kita naik ini kalau misalnya kepilih buat seusaha mungkin gak akan melanggar gitu. Kayak ketua kan harus jadi contoh yang baik buat bawah-bawahnya gitu. Masa jadi ketua malah jelek gitu. Kan pasti orang mikir juga apa sih mau jadi ketua tapi kayak gini gitu. Terus yang kedua, kenapa harus milih kita? Sebenarnya karena balik lagi ke visi misi saya tadi itu, saya itu ingin membuat kayak semua anggota BEM di STIMIK itu dekat lah gitu. Istilahnya jadi kayak bisa ngobrol dengan siapapun dengan fun, kayak nggak ada kayak si tembok yang tinggi. Jadi kayak misalnya mau ngobrol sama dia tapi malu takut karena dia misalnya lebih senior gitu. Nah, saya itu bakal membuat si senioritas itu
hilang gitu. Cukup sekian. Baik, sudah terjawab. Setelah kita tadi berdiskusi dan menjawab pertanyaan dari audiens, selanjutnya kita lanjut ke sesi yang lain, yaitu pernyataan penutup kandidat untuk meyakinkan gitu. Kayak kenapa benar-benar kita harus milih kalian atau dari program-program kerja kalian. Pokoknya intinya adalah ini adalah pernyataan penutup. Kepada 01 kami persilakan lebih dahulu. Oh iya, waktu yang diberikan hanya 2 menit. Waktu dimulai dari sekarang. Maaf, tadi bagaimana? Boleh. Jadi sesi ini adalah pernyataan penutup dari kandidat gitu. Jadi mungkin ringkasan atau keyakinan kembali kenapa kita harus milih kalian, juga pernyataan-pernyataan sebelumnya kalian dari prokernya gitu. Pokoknya ini adalah penutupan, pernyataan penutup kandidat. Berdasarkan visi misi kami percaya kalau kami terpilih bisa bergerak lebih maju. Tentunya BEM sekarang tentunya sangat bagus. Kami ingin melebihi hal itu, sangat bagus. Kami ingin hal itu terjadi. Kemudian inti dari kami ini paslon 1 untuk kita, milik kita, demi kita, begitu. Baik, terima kasih. Apakah sudah cukup? Cukup. Selanjutnya kepada paslon 03 kami beri 02 kami beri waktu untuk menjawab selama 2 menit. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang bertugas. Saya ucapkan terima kasih juga kepada 2 pasangan calon yang lain dalam rangkaian acara kegiatan pemilihan calon ketua Badan Eksekutif Mahasiswa STEMIK Bandung periode 2026-2027. Memang saya apresiasi betul-betul kepada 2 pasangan calon. Mengapa? Karena menang kalah kita nggak perlu menyerang personal. Mengapa? Karena menang kalah kita dalam satu kepengurusan. Siapapun ketuanya yang jadi nanti harus bisa mengayomi di antara kedua pasangan calon yang maju sekarang. Mungkin ada tambahan? Sedikit pesan, siapapun yang akan terpilih nanti menjadi ketua BEM dan wakil ketua BEM, kami mengharapkan mahasiswa yang ada di sini tuh untuk support gitu dalam kegiatan-kegiatan BEM-nya, karena kan kalau misalnya nggak ada anggotanya, BEM-nya nggak akan jalankan. Terima kasih. Kita buktikan ke kampus yang lain dan ke dunia luar bahwa STEMIK Bandung punya potensi yang sangat besar, terutama di dalam keorganisasiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada paslon 02. Selanjutnya adalah paslon 03. Kami persilakan untuk memberikan pernyataan penutup. Jadi kenapa kayak teman-teman harus milih kita sebagai paslon 03? Sebenarnya itu sih balik lagi ke kalian. Kalau kalian emang suka sama visi misi sama proker dari kita, boleh pilih. Kalau misalnya kalian lebih suka yang paslon 01 atau 02, boleh pilih. Jadi sebenarnya kayak saya nggak maksa banget teman-teman semua buat pilih saya, karena itu balik lagi itu ke pilihan kalian, selera kalian maunya yang mana. Tapi kalau misalnya saya kepilih, itu saya balik lagi ke yang tadi, pasti bakal ngebuat BEM itu bakal fun, semuanya bakal saling dekat aja gitu. Sekian. Baik, terima kasih paslon 3 atas pernyataan penutupannya. Terima kasih kepada seluruh kandidat atas gagasan, argumentasi, dan komitmen yang telah disampaikan. Semoga debat ini dapat membantu mahasiswa menentukan pilihan secara bijak dan bertanggung jawab. Dengan demikian, sesi debat pemilihan ketua BEM Kampus STEMIK Bandung resmi dinyatakan selesai. Saya kembalikan kepada MC untuk melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan voting kepada seluruh mahasiswa yang akan di-share melalui forum WhatsApp grup. Oke, semua dulu. Jadi saya mau bertanya
ketiga paslon ini. Cara penyampaiannya itu masih dalam lingkungan circle-nya kampus. Jadi saya mau bertanya, apakah bisa dikasih waktu enggak? Mohon maaf karena sesi tanya jawab sebelumnya sudah selesai dan sesi debatnya pun sudah dari moderator sudah diserahkan kembali pada MC. Jadi mohon maaf untuk sebesar-besarnya untuk sesi pertanyaan sudah ditutup. Mau bertanya lagi, berarti dari awal pembukaan udah ini ya, kasih tahu kalau rundown acara akhir kegiatan ini sampai jam berapa gitu. Kalau tidak, kayaknya masih bisa. Karena sudah mengikuti sesuai runtunan acara di rundown. Soalnya kami sendiri tidak tahu, rundownnya tidak dikirim. Dan ini penting sekali untuk ya BEM ini kan bukan hima ya. Jadi tempat di mana kita berargumen semua di sini. Ya langsung saja, dan tadi soalnya maaf tadi saya tidak lihat terkait kayak dari paslon 1 sampai 3 bicaranya tadi itu tanya jawab, dan dari audiens juga tanya ke mereka itu semuanya pertanyaannya hanya di lingkungan kampus. Tidak berani kayak berpikir secara kritis. Nanti kita akan adakan diskusi kayak begitu. Contohnya kemarin di negara mengubah undang-undang kayak begitu. Boleh. Jadi itu tidak akan boleh kalau gitu kami panitia memberikan satu pertanyaan saja untuk kepada 3 calon ini. Yo, Teknik Informatika angkatan 23. Langsung saja di sini tadi setelah melihat teman-teman depan berargumen dan menjawab dan lain-lain, itu kalau untuk saya sendiri itu sangat tidak puas dari pertanyaan-pertanyaan semuanya itu. Karena kalian tidak melihat dari pertanyaan-pertanyaan semuanya itu. Karena kalian tidak melihat bahwa di kampus ini ada orang dari luar juga begitu. Ya semua kita sudah tahu lah bahwa di sini tuh BEM itu badan eksekutif, jadi pahami eksekutifnya saja. Nah, jadi di situ kita perlu sekali kayak ada program diskusi begitu perlu. Jadi diskusi itu melihat semua, bukan hanya dalam lingkungan ini saja begitu. Contoh di Papua sana itu terjadi pelanggaran HAM di negara ini dan lain-lain begitu. Itu kenapa saya bicara begitu? Karena saya dari Papua datang ke sini nih, kita di sana itu memang ditindas habis oleh negara ini. Dan kayak begitu tuh kalian tidak bahas tadi. Dan saya mau bertanya tuh satu saja, bagaimana kalian mengatur waktu manajemen, karena manajemen ini sangat penting sekali di tengah-tengah kesibukan kalian dalam akademik dan di pengurusan BEM. Dan mau saran saja, apakah ketika ada terjadi sesuatu di negara ini kami sebagai mahasiswa ada diskusi begitu atau tidak? Jadi diskusinya bukan seputaran kampus saja. Seperti kemarin pergantian undang-undang kayak begitu. Ya, paling begitu. Sekian. Atau luar, bagaimana politikal berpengaruh ke badan eksekutif mahasiswa. Yang saya tangkap, saya juga sering menyuarakan di mana keadaan negara kita ini yang bisa dibilang agak cukup rawan untuk mahasiswa-mahasiswa seperti kita. Kita dituntut untuk
bisa berpikir kritis untuk menanggapi isu-isu yang ada di negara kita ini. Tanggapan bukan sebagai badan eksekutif mahasiswa STEMIK Bandung. Menurut saya untuk jangkauan seperti itu masih belum tercapai oleh badan eksekutif mahasiswa STEMIK Bandung. Kita perlu memperbaiki atau memperbarui dari sistem kepengurusan internal kita dulu. Jangan dulu memikirkan keluar. Kita boleh, tentu sangat boleh untuk menyuarakan. Kita tertindas sebagai rakyat Indonesia. Baik, untuk paslon 02 waktunya sudah habis. Oke, terima kasih. Pertanyaan tersebut itu hal yang sangat rawan ya. Kita akan mengadakan diskusi dan untuk seperti kayak perubahan undang-undang. Nah, itu nanti kita akan ada diskusi, forum diskusi untuk seluruh mahasiswa untuk menanggapi kasus tersebut dan bagaimana tindakan selanjutnya. Itu kita akan mengusut kasus tersebut dulu nih. Setelah diusut kasus tersebut, kita akan mungkin melakukan demo, bisa jadi. Cukup. Baik, waktu yang sudah habis. Tapi bareng, jadi itu kayak kita sambil ngobrol-ngobrol bebas soal apapun, misalnya ya soal masalah yang tadi kita obrolin di situ, terus harus kayak gimana, terus kita sebagai mahasiswa tuh memposisikan sebagai rakyat, kita harus kayak gimana buat ke depannya. Kalau emang kayak udah gawat banget, kita bisa ikut kayak bisa ada demo atau apa gitu. Sekian. Sudah, perlu diingat kembali untuk forum pemilihannya sudah dikirimkan di grup WhatsApp. Terakhir di minggu depan informasi lebih lanjutnya akan diinformasikan di Instagram BEM STEMIK Bandung. Demikian seluruh rangkaian kegiatan debat pemilihan ketua dan wakil ketua BEM Kampus STEMIK Bandung periode tahun 2026-2027. Saya selaku MC mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam memandu acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita, demi kita, milik kita. Sini dong. Satu kata sama satu slogannya lah. Loh, kok satu-satu? Berdua dong. Berdua. Oke, 1, 2, 3. Aing. Gini. Gimana sih? Selama berdua. Kok kebirin doang? Keren. Untuk kita, demi kita, milik kita gitu. Oke, 1, 2, 3. Keren. Untuk kita, milik kita, demi kita. Oke. Sip. Perangkat semua bergerak bersama. Satu kata dulu baru slogannya. Oke. Bentar, 1, 2, 3. Oke. Paslon nomor 3. Bergerak bersama, bergerak bersama. Satu kata. BEM bagus, keren. BEM mantap. Mantap. Oke. Makasih MPG-nya. Lah, mana orang tenang? Aku ya. Arya.
satu kata baru slogan. Satu kata sama bareng sama slogan. Apa gimana? Selamat. Bentar. Jokowi. Seriusan. Udah siap? Oke. 1. Apa adik-adik? Ya, sukses aja Oke, 1, 2. Ovan. Oke. Oke. Oh, udah. Ngeliat muka beda. Oke, 1, 2, 3. Adik Karaniata sukses. Satu kata. Satu kata. Masing-masing beda. Masing-masing. Apa? Gimana contohnya? Itu Ya buat hari ini. Mantap. Arya sukses. Oh, selamat berjuang. Sukses. Satu kata. Satu kata. Ya udah selamat berjuang. Boleh gak selamat berjuang? Itu 2 kata. Selamat berjuang. Ya udah. Oke. Siapa dulu? Dari gue. Oke. Ginian coy. Real, ayo. Iya, sok. 1, 2, 3. Selamat. Berjuang. Oke. Jelek ah, ulang ah. Jelek aja.